Mereka ini yang paling rentan terhadap yang namanya inflasi, ya kenaikan harga barang, ya dan jasa, gelombang-gelombang seperti PHK dan krisis keuangan global. Ketika terjadi krisis keuangan, orang-orang yang ini langsung semuanya Di nggak video bisa kali makan. ini, Gue akan menjelaskan ya 5 level manusia di game kapitalisme. Level 1, ya. Level 1 ini level yang paling bawah, yaitu pekerja. Mereka adalah orang yang gue sebutnya adalah penjual waktu. Mereka aktif menukar waktunya untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Ini penghasilan kalian rumusnya sederhana ya, waktu dikali dengan tenaga itu sama dengan penghasilan kalian. Contohnya apa sih pekerja level 1 ini? 1, karyawan pabrik, ya kan. Admin, orang ngelinting rokok, ulang terus, linting lagi, ulang lagi. Data entry, masukin data, masukin data, masukin data. Mereka itu bekerja dalam sistem, tapi nanti ini bedanya sama level 2. Yang level 1 ini tidak bisa melihat tangganya. Biasanya level 1 ini kesulitan ya, hidupnya kegencet dari mana-mana. Mereka harus biayain orang tuanya, mereka biasanya sandwich generation juga. Contohnya seperti karyawan ya kan yang scan barcode titit gitu di supermarket. Itu adalah pekerja level 1, gampang sekali digantikan, office boy, nyapu. Ini adalah pekerja pertama yang akan nanti digantikan ketika revolusi digital itu datang. Mereka ini bergantung penuh ke pemberi kerja. SP1, SP2, SP3 selesai. Mereka nggak bisa makan lagi. Ya. Ketika ada COVID, ya mereka di rumah aja dulu. Pemilik restorannya bilang, oke, kalian para server ini pulang dulu. Gajinya dikurangi. Udah, mereka udah nggak bisa makan lagi itu. Ini pekerja yang level 1 di game kapitalisme. Level 2 dari game kapitalisme ini kita udah naik ke tangga yang kedua, yaitu pekerja terampil. Ini masih nuker waktunya untuk skill, tapi pekerjaan yang dikeluarkan, ya value yang dikeluarkan ke dunia itu lebih terampil. Level 2 ini punya skill, ya seperti desain, seperti coding, seperti consulting. Mereka dibayar memang rate-nya lebih tinggi, tapi masih menukar waktu yang mereka punya untuk uang. Contoh apa aja sih ini? Ya, freelancer tuh masih masuk. Ya, walaupun lu kerja untuk diri lu sendiri, freelance, ya kan lu konsultan, ya lu desainer, itu masih masuk. Mereka ini bisa melihat yang namanya tangga korporat. Mereka bisa melihat yang namanya tangga kapitalisme ke depan. Ya. Kalau level 1 ini mereka jadi office boy, mereka ngelinting rokok, dari umur 20 sampai 60 akan ngelinting rokok, matinya ngelinting rokok. Sedangkan pekerja terampil ini mereka bisa ada laddernya ya. Ketika mereka jadi teller, mereka bisa naik ke atas jadi manajer. Ya, bentar bisa jadi kepala cabang, bisa kerja di head office, mereka bisa jadi direksi nantinya. Direktur operasional, lalu direktur utama. Ini mereka bisa lihat tangganya, ya. Ketika consulting lagi masih intern, ya kan. Awal-awal mulai, lalu bisa naik nanti jadi senior partner, jadi general partner. Ini mereka ada tangganya untuk naik. Dan ini beragam. Ada yang income dari 10 juta per bulan, pekerja terampil tuh ada yang juga sampai ratusan juta per bulan, sampai miliaran per bulan. Pendapatan memang lebih tinggi, tapi ya pekerja terampil ini jam kerjanya lebih banyak. Mereka itu masih bergantung penuh ke kliennya atau para pemberi kerja. Nah ini saran gua untuk para pekerja terampil. Kalau kalian mau jadi pekerja terampil, itu carilah memang yang paling besar dibayarnya sama market. Yang paling dihargai sama market, dikasih value paling tinggi sama dunia ini. Gue selalu advokat, kalau gue punya teman nanya, oke, saya mau jadi pekerja terampil apa? Gue akan kasih langsung 2 industri. Satu adalah finansial, ya, finance. Yang kedua adalah engineer. Ya, ini bisa teknologi, bisa mekatronika, bisa robotik. Engineer, ya. Antara lu jadi orang finance atau jadi engineer. Kenapa? Karena ini clear, ya. Gajinya langsung besar di depan. Engineer itu akan sangat berguna, ya, ketika dunia ini akan transisi dari energi lama ke energi yang terbarukan, energi baru. Ini banyak sekali ya, seperti geothermal, seperti solar. Solar itu akan pakai engineer banyak sekali. Pasti akan dipakai, pasti ada kegunaannya di bumi ini. Sedangkan finance, kalau lu bisa masuk ke dalam namanya high finance, itu besar sekali uangnya. Pekerjaannya, gue sebut di venture capital, di private equity, apalagi di hedge fund, itu besar sekali uangnya. Kalau lu intern, ya, lu jangan bayangin seperti di sini. Ya kan? Lu misalnya intern di perusahaan internasional di Indonesia, gajinya mungkin paling tinggi itu 7,5 juta. Kalian tahu gaji tahunannya kalau kalian intern di hedge fund seperti Jane Street? Jawaban $250.000. Itu starting salary-nya. Gaji awalnya tuh 4 miliar setahun. Itu intern, itu level apa, jongos itu yang disuruh ambil minum. Jadi kalian harus pilih ya, industrinya itu yang benar. Jawabannya adalah finance dan juga engineering. Kalau mau jadi pekerja terampil, gue nggak rekomen ambil yang lain karena yang lain sampah menurut gue. Level 3 ya,
Level 3 dari game kapitalisme ini udah mulai di tengah nih. Kalau kita piramid ya kan, piramid manusia ini dari yang di tengah. Level 3 itu adalah pengusaha. Ini mereka adalah orang-orang yang membangun sistem. Mereka ini adalah level di mana manusia mulai bangun mesin untuk mencetak uang. Mereka mulai mengerti yang namanya leverage, bagaimana cara menggunakan karyawan, bagaimana caranya menggunakan yang namanya capital, uang, permodalan. Mereka mulai ngerti yang namanya capital structure, uang ini di kemana aja. Mereka mulai mengerti ya produk dan jasa ini mulai mungkin skill-nya udah variatif ya. Mereka nggak cuma ngerti produk dan jasa yang mereka kasih, mereka harus ngerti gimana cara marketingnya, mereka harus ngerti gimana cara menjual salesnya, mereka harus ngerti operasionalnya seperti apa, mereka harus ngerti cara pencatatan finance seperti apa, mereka harus mengerti IT itu seperti apa untuk mensistemkan semuanya. Mereka harus mengerti juga bagaimana caranya HR, mereka harus ngerti cara recruiting orang-orang talent terbaik, cara memiliki orang dengan talent kelas A di perusahaan seperti apa. Ini mulai mereka mengerti semuanya. Tapi balik lagi, ini ada levelnya. Kayak pekerja terampil, ada yang 7,5 juta, ada yang 1 miliar sebulan. Ada juga pengusaha yang cuma 20 juta sebulan, ada pengusaha yang 20 miliar sebulan. Ini resikonya paling tinggi ya karena bisa bangkrut, tapi ini skalanya paling besar. Ini level manusia itu udah berubah, dia udah berevolusi jadi para pembuat sistem. Di level pengusaha ini banyak yang harus dipikirin dari kesejahteraan karyawannya ya. Ini gimana nih cara manage perusahaan 10 orang, cara manage perusahaan 45 orang, cara manage perusahaan 100 orang tuh berbeda. Struktur permodalannya seperti apa. Dan ini levelnya banyak ya. Ketika lu jadi pengusaha ya, lu mulai mengerti tadi yang gue sebut antara leverage waktu orang, lu udah nggak tukar nih waktunya untuk uang lagi, dan lu leverage capital lu sendiri, capital yang di-generate dari bisnisnya, dan bahkan juga capital orang ya. Capital orang ini siapa? Ini gue akan masuk ke level keempat. Level keempat dari tangga kapitalisme ya, piramid lah gue sebut ya. Piramid kapitalisme ini level 4 adalah investor. Mereka bukan pembangun sistem lagi, mereka sudah naik kelas, mereka adalah pemilik dari sistem. Investor tuh nggak bekerja, dia nggak datang ke kantor ya. Investor itu bukan datang untuk mempekerjakan sistemnya, tapi memiliki sistemnya, dia beli sistemnya. Mereka udah mendapatkan pendapatan pasif dari kepemilikan bisnis, mereka sudah tidak bekerja. Mereka mulai bermain di game modal ya. Bukan cuma sekedar tukar waktunya lagi, tapi mereka main mulai di pasar modal. Mereka memanfaatkan pasar modal. Mereka ini menguasai seni valuasi dan seni resiko. Mereka bisa menimbang mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek. Mereka bisa langsung melihat lebih cepat dibanding seorang pengusaha, bisnis yang bagus itu apa? Capital structure yang baik itu apa? Bagaimana caranya sang CEO ini mengalokasi uang? Kalau nggak mengalokasi, investor ini ngasih tahu, oh lu ngalokasi ini yang benar. Jangan begini caranya. Uang tuh udah bekerja di saat mereka tidur. Ini udah level di mana manusia itu main game infinite ya. Jadi kemungkinan pendapatan uang itu udah infinity, udah tidak bisa terbatas. Ini level di mana konglomerasi itu terbentuk ya. Banyak yang nanya, pengen jadi pengusaha atau investor? Ini jawabannya ini bukan sejajar ya. Pengusaha dan investor itu tidak pernah sejajar. Investor itu selalu di atas pengusaha. Karena investor adalah level terakhir dari pengusaha. Kita contoh ya, Grup Salim. Ketika mereka sudah bikin banyak sekali perusahaan, akhirnya apa? Mereka konsolidasi, mereka bikin di Hong Kong namanya First Pacific. Ini konglomerasi seperti Berkshire Hathaway, mirip. Jadi mereka berinvestasi di banyak perusahaan, di tambang, di energi, di Singapura, data center di Indonesia. Ketika bisnis-bisnis sudah jalan, mereka naik kelas menjadi seorang investor. Sama seperti grup Jarum, ketika sudah jadi Jarum, mereka jadi investor, Polytron, BCA. Mereka kerja jadi investor, mereka bikin sistemnya. Setelah bikin sistemnya, mereka beli sistem orang lain. Semua pengusaha hebat itu ketika mereka lulus jadi seorang pengusaha itu menjadi seorang investor. Seperti Sergey Brin yang bikin Google. Dia bikin Family Office by Shore Global Management. Seperti Bill Gates, ketika dia bikin Microsoft, uangnya sudah banyak sekali dari situ, dia bikin Cascade Investment. Itu Family Office Investment Firm. Ketika Jeff Bezos selesai bikin Amazon, dia bikin namanya Bezos Expedition. Orang kaya itu beli aset yang menghasilkan mereka income di saat mereka tidur. Dan ini biasanya tahan selama generasi. Ini level di mana keluarga-keluarga yang tahan ratusan tahun seperti House of Medici, ya, Fugger family, seperti family Rothschild, Rockefeller. Ini mereka bisa tahan lintas generasi karena mereka adalah seorang investor. Mereka pengusaha dulu, lalu mereka yang naik kelas jadi seorang investor. Level 5, nah kalian mungkin bingung, ada nggak level di atas investor? Ada. Jawabannya level 5 itu filantropis. Ini mereka yang mengubah dunia. Kalau kalian lihat orang-orang seperti Bill Gates ketika dia udah punya Microsoft, punya Cascade Investment, mereka punya Bill and Melinda Gates Foundation. Mereka punya foundation. Rockefeller ya, ketika sudah bikin Standard Oil, punya family office sendiri, dia bikin apa?
Betul, dia bikin Rockefeller Foundation. Ini level di mana mereka menggunakan modal untuk merubah dunia. Ini di saat manusia itu lulus, gue sebutnya, dari sistem kapitalisme, mereka akan mengembalikan lagi. Salah satu buku yang mengubah hidup gue itu adalah Gospel of Wealth. Itu yang bikin namanya Andrew Carnegie, salah satu orang paling kaya yang pernah hidup di bumi ini. Beliau bilang, fungsinya untuk jadi kaya adalah untuk membagikan semuanya kembali. Orang kaya itu berkewajiban menurut dia untuk membagikan kekayaannya untuk improve society overall, untuk improve masyarakat luas. Baik itu dari segi edukasi, kesehatan, malnutrisi. Ini adalah mereka grup yang namanya akan dikenang oleh sejarah, mengubah dunia. Mereka yang punya visi akan dunia yang lebih baik dan mengorbankan harta yang sulit didapatkannya untuk kepentingan banyak orang. Jadi ketika lu udah jadi pengusaha, ya kan, lu jadi level investor, lu jadi seorang filantropis. Kita bisa lihat Chris Horn dari TCI Fund Management. Dia bahkan bikin namanya TCI, The Children's Investment Fund, untuk anak-anak di seluruh dunia. Ketika George Soros sudah jadi trader yang paling jago, apa yang dia bikin? Dia bagikan lagi ke semua dunia. Ketika Warren Buffett sudah jadi investor terhebat yang pernah hidup, bikin triliun US dollar, ya. Triliun US dollar. Sekitar 16.000 triliun rupiah ini perusahaannya. Dia bagikan 99% untuk dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, lu di level mana dan mau nggak lu belajar untuk naik tangganya?